Gagal tes CPNS. Dua kata ini sering banget ya bikin kita langsung mikir, wah berarti aku nggak pinter dong. Tapi gimana kalau ternyata anggapan itu salah total? Yuk, kali ini kita bongkar sama-sama kenapa gagal di tes ini tuh sama sekali bukan soal pinter atau enggaknya kamu. Coba deh kita resapi kalimat ini. Banyak yang gagal CPNS bukan karena bodoh. Ini ngena banget kan? Rasanya kayak langsung nonjok ke ketakutan kita yang paling dalam. Takut kalau kegagalan itu jadi stempel permanen. Jadi bukti kalau kita ini nggak mampu. Nah, justru mitos inilah yang mau kita patahkan hari ini. Oke, kita mulai dari mitos yang paling umum dulu ya. Mitos kalau tes CPNS itu ajangnya adu pinter-pinteran, adu ranking, atau adu IPK. Percaya deh, pola pikir kayak gini tuh bukan cuma keliru, tapi bisa jadi bumerang yang justru ngehalangin langkah kamu. Pasti langsung kepikiran kan? Kalau emang bukan soal pinter, terus kok yang gagal banyak banget? Nah, ini dia pertanyaannya. Sebenarnya jawabannya tuh simple banget loh. Kuncinya bukan di IQ, tapi di persiapan dan strategi. Itu aja. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Ada 4 kesalahan fatal yang sering banget jadi biang kerok kegagalan. Dan ini sama sekali nggak ada hubungannya sama pinter atau enggaknya seseorang. Ini murni kesalahan teknis yang sebetulnya bisa banget kita hindari. Jadi gini, coba deh lupain dulu soal IQ atau tebelnya buku yang udah kamu baca. Penyebab kegagalan itu seringnya datang dari hal-hal yang lebih sepele, dari jebakan-jebakan praktis yang untungnya bisa kita antisipasi. Nah, ini dia nih biang keladinya. Pertama, salah strategi. Nggak bisa ngatur waktu, malah kejebak di satu soal susah. Selesai. Kedua, panik pas tes. Ini bahaya banget, karena panik itu bisa langsung bikin semua yang udah dipelajarin jadi ngeblank. Ketiga, nggak latihan pakai sistem CAT. Jago di kertas, belum tentu lincah pas ngeklik di depan komputer loh. Dan yang terakhir, ini yang paling sering nih, fokusnya cuma di hafalan doang. Oke, tadi kan kita udah ngomongin apa aja yang salah. Sekarang yuk kita balik logikanya. Sebenarnya apa sih yang dites dari SKD itu? Apa yang benar-benar dicari? Karena kalau kita paham ini, cara belajar kita bisa berubah total. Perbedaannya itu di sini nih. Fokusnya itu bukan soal seberapa banyak materi yang bisa kamu hafal. Bukan itu. Tapi tes ini dirancang untuk melihat gimana cara kamu mikir, pola pikirnya. Ini beda banget loh. Gini deh, penyelenggara tes itu kan BKN ya. Mereka itu bukan lagi nyari kamus berjalan atau Google versi manusia. Tes SKD itu dirancang buat ngetes sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka tuh nyari kualitas-kualitas penting yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara. Nah, ini dia kualitas-kualitasnya. Pertama, cara berpikir kamu. Apakah logis, sistematis? Kedua, gimana cara kamu ngambil keputusan? Cepat dan tepat atau malah kelamaan mikir? Dan yang paling krusial, gimana kamu kerja di bawah tekanan? Pas waktu udah mepet, kamu masih bisa tenang nggak? Nah, itu yang diuji. So, setelah kita bedah semuanya tadi, sebenarnya semuanya mengerucut ke satu kata kunci aja. Satu kata yang merangkum segalanya. Ini bukan soal pintar, bukan juga soal hoki, tapi soal kesiapan. Ujung-ujungnya ya ini, CPNS itu bukan adu pinter, tapi adu siapa yang paling siap. Siap apanya? Ya siap strateginya, siap mentalnya, dan yang pasti, siap buat menghadapi tekanan waktu. Jadi sekarang, coba deh berhenti nanya ke diri sendiri, aku pinter nggak ya? Ganti pertanyaannya jadi, aku udah siap belum ya? Karena jawaban dari pertanyaan kedua itulah yang bakal nentuin semuanya.